Oke, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Baik, semuanya terima kasih. Yang batu-batu. Minum. Iya, minum dulu teman-teman. Oke, nah, saya mute lagi ya teman-teman ya. Ya mungkin teman-teman di sini sudah tidak bisa lagi merasakan bagaimana hikmatnya kita menyanyikan Indonesia Raya di tengah-tengah lapangan teman-teman. Karena kondisi negara kita yang saat ini sedang dalam masa pandemi. Kita berdoa bersama-sama semoga negara kita tercinta ini cepat sembuh teman-teman ya, supaya virus corona cepat minggat, supaya kita semua bisa beraktivitas kembali seperti layaknya sebelum kita terdampak pandemi. Baik teman-teman semuanya, nah kita akan langsung mulai nih teman-teman ya, kelas pada malam hari ini. Dan saya ingetin lagi nih, bagi teman-teman yang belum isi daftar hadir, yuk saya isi daftar hadir dulu ya. Saya akan share screen dulu teman-teman. Ini kemana share screen saya? Oke, saya buka dulu teman-teman. Maaf, kelupaan. Belum saya buka ya. Oke, saya akan share screen dulu di sini. Oke. Baik teman-teman semua, jadi topik kita malam hari ini adalah, oh ini salah ketik saya ya. Jadi topik kita malam hari ini adalah bagaimana cara jualan tanpa jualan, dan itu nanti kita akan menggunakan aplikasi WhatsApp. Nah tadi teman-teman di awal sudah memperkenalkan diri. Saya mohon izin teman-teman, mungkin dari teman-teman semua yang malam hari ini hadir ada yang baru pertama kali. Perkenalkan, saya dengan Kiki Jos yang malam hari ini membawakan langsung kelas ini kepada teman-teman semuanya. Saya adalah founder dari kelas.kikijos.id, di mana teman-teman platform kelas.kikijos.id ini adalah platform yang menyediakan pembelajaran gratis mengenai dunia digital marketing. Jadi kenapa kok ini saya ciptain teman-teman? Karena saya melihat teman-teman sudah 2 tahun terakhir ini negara kita kena pandemi, banyak sekali bisnis yang hancur, bahkan sampai gulung tikar teman-teman. Karena apa? Karena belum siap dengan yang namanya perubahan ya. Yang dulunya kita masih santai-santai saja offline ya, akhirnya kena pandemi, ada pembatasan dan sebagainya, akhirnya kita bingung nih gimana cara mengonlinekan bisnis kita masing-masing. Nah di dalam platform ini teman-teman, di situ sudah saya sediakan beberapa platform pembelajaran gratis. Contohnya teman-teman mau bikin website, itu sudah ada pembelajarannya ya, lebih daripada 20 video sehingga saya upload. Kemudian teman-teman juga mau belajar tentang bagaimana cara bikin video, nah itu sudah ada
pembelajaran juga bagaimana cara membuat story WhatsApp yang menarik, itu juga sudah saya sediakan pembelajarannya di dalam website. Dan setiap Selasa dan Rabu, kelas.digital.id mengadakan kelas sesi live seperti ini, di mana nanti akan saya berbagi kepada teman-teman semua tentang dunia digital, teman-teman. Nah, nanti teman-teman, intisarinya adalah teman-teman di sini silakan diambil mana yang cocok bagi teman-teman semua, ya, karena saya tidak bisa melihat, tidak bisa memastikan seperti apa kondisi di teman-teman semua sekarang. Pastinya saya ingin memastikan kembali bahwa teman-teman di sini jangan sampai kalah sama keadaan, ya, karena sebenarnya teman-teman, keadaan sekarang ini, pandemi dan sebagainya, itu sifatnya netral kalau seandainya kita bisa menyikapinya dengan sisi positif, ya. Itu dari saya, teman-teman. Kemudian saya juga adalah founder dari canvassingonline.com. Kalau canvassingonline.com ini adalah platform untuk marketplace, ya, teman-teman, ya. Dan saya juga adalah founder dari kelasvip.com. Kelasvip.com adalah platform bagi teman-teman semua yang mau belajar tentang dunia editing video. Kelasvip.com ini, teman-teman, itu saya mengadakan kelas gratis setiap hari Sabtu. Jadi teman-teman di sini mungkin ada yang belum bisa ngedit video gitu ya, silakan untuk gabung, teman-teman, dan itu sama, gratis, ya. Kuncinya adalah teman-teman siap untuk belajar. Jadi teman-teman sekarang kalau seandainya belum bisa bahkan untuk edit video, nggak perlu khawatir, sudah saya sediain kelasnya, ya. Dan saya adalah salah satu instruktur internasional dari aplikasi KineMaster. Aplikasi KineMaster ini adalah aplikasi editing video yang berasal dari Korea, teman-teman. Dan lini bisnis saya sendiri, saya bergerak di spesialis digital CRM. Jadi mulai 2018 saya membantu klien-klien saya untuk mendigitalkan bisnisnya, termasuk bagaimana cara mengelola data pelanggan mereka. Ini sekilas perkenalan dari saya, teman-teman semuanya. Semoga perkenalan ini membawakan manfaat untuk kita semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman. Waduh, terlambat lagi ya, Mas? Enggak, ini barusan mulai nih, ya, barusan mulai, teman-teman. Sabtu jam berapa? Sabtu jam 19.30. Silakan bagi teman-teman yang mau ikut, ya, saya kasih linknya ya. Kalau mau ikut yang hari Sabtu, nih, .com. Nah, silakan daftar di situ aja, ya. Nanti ada grupnya sendiri, teman-teman. Ada grup sendiri untuk belajar editing video. Oke, sebentar, saya cek dulu. Sebentar ya. Oh, banyak yang nggak bisa, teman-teman. Apa ya ini? Sebentar, saya akan. Iya, ini punya aku nggak bisa. Bentar. Banyak yang peserta nggak bisa masuk katanya. Nggak bisa tuh, nggak ada sinyal ini. Oke, baik teman-teman semua, pakai laptop. Oke ya, mohon maaf kalau seandainya nggak bisa hadir, nanti teman-teman bisa ini aja. Oh, bentar. Apakah ini? Oh, enggak melok. Ini deh, 1366 ya ini. 1366. Bentar. Saya cek dulu. Benar nggak nih ID-nya 1366? Apakah saya salah ngasih link? Nggak tahu deh. Bentar. Oke, yuk saya lanjut teman-teman ya. Oke, mohon maaf bentar karena saya barusan dapat report katanya banyak yang nggak bisa masuk. Tapi nyatanya di sini udah banyak nih. Baik teman-teman hadir ya, yang baru hadir saya ingetin lagi untuk isi daftar hadir di sini ya teman-teman ya, supaya besok bisa saya kirimkan hadiah e-booknya teman-teman. Oke teman-teman, nah topik kita malam hari ini adalah bagaimana strategi jualan tanpa jualan. Kira-kira teman-teman ada yang mau nggak jualan tapi nggak jualan, teman-teman? Ada yang mau seperti ini, teman-teman? Dan ini sudah saya alami, teman-teman, sejak tahun 2018. Nah, itu ya, teman-teman ya. Nanti akan saya bagikan kepada teman-teman semuanya bagaimana strateginya. Itu kuncinya, teman-teman ya. Kuncinya adalah strateginya, caranya itu yang penting, teman-teman.
Oke. Nah, khusus untuk topik ini teman-teman ya, strategi jualan tanpa jualan ini, nanti kita hanya membutuhkan satu platform, yaitu platform WhatsApp. Nah, kenapa kok WhatsApp teman-teman? Yang penting dapat untung. Yes. Benar kan, itu tujuan utamanya. Yang penting dapat profit teman-teman ya, dapat cuan kalau orang bilang gitu. Oke. Nah teman-teman, kita kenapa kok WhatsApp nih teman-teman? Nah yang pertama teman-teman, WhatsApp ini sendiri teman-teman. Nah, WhatsApp ini digunakan oleh 2 miliar pengguna. Contohnya mungkin teman-teman yang hadir pada malam hari ini, saya yakin teman-teman di sini sudah punya lebih daripada satu akun WhatsApp. Betul atau betul teman-teman? Yuk, ada nggak teman-teman di sini yang lebih dari satu WhatsApp? Yuk, saya kepingin tahu nih, boleh interaksinya. Nah, silakan tulis di kolom komentar. Ada, betul. Nah, teman-teman. Ada. Nah, oleh karena itu teman-teman, pengguna WhatsApp saat ini cukup banyak banget teman-teman. Nah, ini nanti kita bisa manfaatin teman-teman ya. Oke, berikutnya teman-teman. Yang kedua, closing rate-nya cukup tinggi kalau kita menggunakan WhatsApp teman-teman. Jadi, aplikasi WhatsApp ini adalah aplikasi chatting yang mana sifatnya hanya bisa dibaca oleh kita selaku pengirim WA sama mereka selaku penerima WhatsApp teman-teman. Kemudian yang ketiga teman-teman, nah ini yang paling disuka nih sama teman-teman semua ya, aplikasi WhatsApp ini sifatnya gratis. Kenapa layar materi tidak muncul? Yang lain bagaimana? Muncul nggak layar saya teman-teman? Muncul ya, baik, siap, terima kasih teman-teman. Nah yang ketiga teman-teman, aplikasi ini gratis. Nah ya teman-teman ya, jadi kesukaan kita semua nih, termasuk saya suka banget kalau gratis-gratis nih teman-teman. Oke, berikutnya yang keempat teman-teman, aplikasi WhatsApp ini sifatnya personal. Seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman, bahwa aplikasi ini yang bisa melihat percakapannya hanya teman-teman sendiri selaku pengirim pesan sama orang yang menerima pesan teman-teman semua ya. Ini gambaran dasarnya dulu kenapa kok kita harus maksimal dalam menggunakan WhatsApp teman-teman. Nah, aplikasi WhatsApp sendiri itu ada 2 macam nih teman-teman ya. Aplikasi WhatsApp ada 2 macam. Aplikasi WhatsApp personal dan aplikasi WhatsApp bisnis. Nah, dari namanya aja udah ketahuan nih teman-teman. Kalau aplikasi WhatsApp bisnis dipakai untuk bisnis. Nah, sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, saya tanya kepada teman-teman semua, siapa yang sudah pakai aplikasi WhatsApp bisnis? Yang sudah pakai ketik angka 1, yang belum pakai ketik angka 2. Yuk, saya kepingin tahu dulu teman-teman, penggunanya udah banyak belum sih? Pakai 3. Berarti dua-duanya udah pakai. Oke, udah banyak yang angka 1. Oke, masih ada yang angka 2 ya teman-teman ya. Yes, dihapus. Pak Didin, oke, dari Jombang. Kok layarnya hitam tuh? Kok layarnya hitam? Oke, saya share screen lagi ya supaya nggak hitam teman-teman. Saya ulangi lagi nih. Bagi teman-teman mungkin yang terganggu sinyal, ini harus saya restart teman-teman share screen-nya. Oke. Nah. Oke, masih ada yang belum pakai ya teman-teman ya. Baik teman-teman, saya akan tunjukin dulu kepada teman-teman semua apa perbedaan dari WhatsApp personal sama WhatsApp bisnis. Ini ya teman-teman ya. Oke. Inilah perbedaannya teman-teman antara WhatsApp personal dengan WhatsApp bisnis teman-teman. Yang pertama dari logo. Jelas ya teman-teman ya, jelas terlihat di sini teman-teman. Untuk WhatsApp personal di sini dia logonya seperti handphone atau seperti gagang telepon ya teman-teman ya, yang sudah kita kenal sejak ada WhatsApp. Khususnya bagi WhatsApp bisnis teman-teman, dia logonya B seperti ini. Nah, jadi logonya berbeda nih teman-teman. Jadi kalau saya menyebutnya teman-teman, ini adalah divisi konvensional, ini adalah divisi syariah. Ya, jadi seperti kantor atau perbankan gitu teman-teman. Jadi ini divisi konvensional, ini divisi syariahnya gitu. Oke teman-teman, jadi inilah perbedaan-perbedaannya teman-teman ya. Siap Bu Wiwi. Nah inilah perbedaan-perbedaannya. Terima kasih. Padahal Bu Wiwi ini masih di Jakarta loh ya, tapi disempetin hadir. Oke. Nah teman-teman, ini yang pertama adalah perbedaan dari logo. Yang kedua teman-teman, yang perbedaan yang kedua adalah untuk WhatsApp bisnis teman-teman. Ya, untuk WhatsApp bisnis itu bisa membalas pesan secara otomatis. Nah, ya. Jadi WhatsApp bisnis ini bisa balas pesan secara otomatis, teman-teman.
Nah, ini memungkinkan teman-teman semua selaku pemilik bisnis atau usaha, apabila ternyata mungkin teman-teman di sini banyak sekali chat yang masuk, teman-teman kewalahan untuk melayani satu persatu, ini akan membantu meringankan teman-teman semuanya. Itu ya. Kenapa? Karena ada yang jawabin otomatis. Gitu. Yang nomor 3, teman-teman, ada fitur yang namanya statistik pesan masuk dan keluar. Ini sangat membantu bagi teman-teman semua yang sudah ada tim di bawahnya. Ya, mungkin teman-teman di sini sudah ada admin, ya. Maka kita bisa melihat nih teman-teman, kinerja admin kita bagaimana. Karena nanti kita bisa melihat seberapa banyakkah chatting yang keluar dari handphone kita, seberapa banyakkah chatting yang masuk ke handphone kita. Nah, nanti bisa dilihat nih teman-teman, ya, keaktifan dari admin teman-teman semuanya. Yang berikutnya teman-teman, di sini ada kategori bisnis. Nah, seperti biasa, kalau seandainya kita berbisnis, itu pasti ada kategorinya teman-teman. Sama halnya seperti kemarin, pada saat teman-teman membuka akun untuk Google Bisnis, teman-teman juga ditanyain apa kategori bisnis teman-teman semuanya. Di sini pun sama teman-teman. Nanti teman-teman bisa pasang kategori bisnis yang sesuai dengan bisnis yang sedang teman-teman jalankan. Itu ya. Nomor 5 teman-teman adalah label. Fitur inilah yang paling saya suka pakai banget teman-teman. Kenapa teman-teman? Karena pada saat ada chatting yang masuk, kita tidak bisa kontrol nih teman-teman. Suatu ketika tempat kita rame banget, banyak di chatting oleh orang ya teman-teman ya. Banyak di chatting oleh orang dan kita nggak bisa nih teman-teman. Kita nggak bisa untuk mengingat satu persatu. Oh, si Pak Warjono ini ternyata baru tanya-tanya aja. Oh, Bu Endah ini ternyata sudah DP. Oh, punyanya Pak Musri Ngatun ternyata sudah proses pengiriman. Bagaimana kita mengingatnya teman-teman? Atau bagaimana cara admin mengingatnya? Dengan fitur label ini nanti akan memudahkan. Jadi nanti kita tinggal tandain. Oh, Pak Warjono baru tanya. Oh, Bu Endah ternyata udah DP. Oh, Pak Musri Ngatun ternyata sudah melakukan pembayaran dan barangnya sudah dikirim. Nah, jadi teman-teman, kita bisa mengontrol percakapan kita dengan para klien-klien atau para customer yang masuk kepada kita. Ini penting banget teman-teman, khususnya bagi teman-teman yang menjalankan usaha atau bisnis. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada fitur katalog. Fitur katalog ini keren teman-teman. Kenapa? Karena nanti kita bisa menampilkan segala produk yang kita jual, ya, langsung di WhatsApp kita. Jadi nanti teman-teman seperti punya marketplace sendiri. Nah, jadi contoh nih, kalau teman-teman punya marketplace, kita bilang Tokopedia, pastikan teman-teman upload produk tuh di sana, betul ya? Upload produk di sana, harganya berapa, kemudian deskripsinya apa. Fitur ini, saya Mbak bukan Pak, oh maaf Bu, makanya nggak di-rename ya, coba di-rename Bu Musri Ngatun gitu ya. Mohon maaf ya Bu ya. Kayaknya saya yang salah nih ya, mohon maaf, kesalahan ada di saya teman-teman ya. Nah, fitur katalog teman-teman, fitur katalog ini kembali lagi, jadi sama seperti teman-teman bikin akun di Tokopedia, di Shopee, itu sama teman-teman. Jadi nanti teman-teman punya toko online sendiri. Dan istimewanya apa teman-teman? Istimewanya dari fitur katalog ini, semua gambar yang teman-teman upload itu tersimpan di servernya WhatsApp. Jadi bagi teman-teman semua yang mungkin memorinya tinggal sedikit gitu ya, kemudian mungkin handphonenya terlalu banyak file-file yang tidak dibutuhkan sehingga teman-teman susah mencari produk. Nah, teman-teman di sini nggak perlu khawatir ya, pada saat teman-teman upload ke katalog tinggal dihapusin tuh file-filenya yang nggak dipakai. Pada saat teman-teman butuh foto dari produk tersebut, teman-teman tinggal buka katalog gitu ya. Sama halnya teman-teman mau potong rambut contohnya, pasti kan dikasih katalog tuh sama barbershopnya ya teman-teman ya, untuk melihat-lihat Pak rambutnya mau model seperti apa gitu ya. Kemudian teman-teman mau menjahit baju, nah sama, teman-teman kan dikasih katalog tuh untuk melihat-lihat seperti apa model yang teman-teman butuhkan. Nah, jadi fitur ini nanti akan membantu teman-teman semuanya. Oke, mau tanya kenapa nggak bisa upload katalog di bisnis ya, selalu gagal. Nah, tips bagi teman-teman semua untuk upload gambar di katalog itu upayakan tidak terlalu banyak kalimat di dalam gambarnya.
Itu yang pertama. Yang kedua, gambar yang teman-teman upload itu tidak mengandung unsur-unsur yang dianggap yang dianggap menimbulkan kekerasan. Contohnya apa? Seperti yang saya contohkan kemarin, teman-teman mungkin jual daging ya, tapi dagingnya di situ ternyata mungkin ada merah-merah bekas darah. Itu jangan, teman-teman. Dagingnya yang benar-benar fresh seperti yang ditaruh di dalam freezer itu. Kemudian teman-teman mungkin di sini mengupload produk-produk yang konsumtif, seperti contohnya madu gitu ya. Kemarin ada salah satu peserta yang tanya, Pak, madu saya nggak bisa diupload, Pak. Nah, coba kurangin dulu gambarnya, kalimat di dalam gambar, upload madunya saja. Kemudian di situ dikasih penjelasan bahwa ini sudah bersertifikat dari BPOM dan sebagainya. Jadi disampaikan. Berarti kalau tes itu juga nggak bisa ya, testimoni itu nggak bisa kalau seandainya banyak kalimat di dalamnya ya. Jadi kalau seandainya kalimatnya hanya 1-2 nggak ada masalah. Contoh nanti saya tunjukin ya, saya ada testimoni, nanti akan saya tunjukin ke teman-teman semua seperti apa testimoni yang bisa diterima oleh pihak WA. Waalaikumsalam, siap yang baru bergabung. Maksimal berapa produk yang bisa diupload di katalog? Tidak ada batasan, Pak Cahyo ya, tidak ada batasannya. Ini sangat membantu khususnya gini, teman-teman. Contoh, mungkin Bu Sri Ngatun jual jilbab contohnya ya. Jilbabnya itu satu model ada 10 warna contohnya. Nah, kira-kira teman-teman susah nggak kalau seandainya teman-teman punya fotonya satu persatu di handphone? Pasti susah, teman-teman. Pada saat ada orang tanya, Bu, saya butuh warna pink contohnya. Ibu cari tuh, mana ya warna pink ya? Oh, ternyata ini model yang lain, bukan model yang ditanyain, teman-teman. Nah, ini nanti teman-teman dengan fitur katalog, ini nanti teman-teman pasang satu series, kemudian warna-warna yang lainnya upload juga. Nah, itu lebih gampang, teman-teman. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih yang sudah hadir ya. Jangan lupa yang sudah hadir, isi daftar hadir itu ya. Nah, besok tanya lagi, Pak, saya nggak dapat e-book gitu ya. Nah, itu udah saya kasih daftar hadirnya, teman-teman ya. Oke ya, teman-teman ya. Ini adalah sekilas tentang perbedaan dari WhatsApp bisnis sama WhatsApp personal. Saya tanya dulu teman-teman. Kalau dari gambaran ini, teman-teman, ini belum semua loh teman-teman ya. Belum semua yang saya tunjukin tentang kelebihan dari WA bisnis. Menurut teman-teman nih, WA bisnis keren banget nggak kalau dipakai untuk bisnis teman-teman semuanya? Yuk, saya tanya dulu nih. Ini hanya baru 5 fitur yang saya tunjukin. Yes. Oke, teman-teman. Sesuai dengan namanya, thank you teman-teman semua yang udah berinteraksi. Sesuai dengan namanya teman-teman, WA bisnis ini memang dipakai untuk keperluan bisnis. Mulai dari bisnis yang perorangan, bisnis yang modelnya CV, yang modelnya sudah PT teman-teman, sampai perusahaan besar pun ini tidak ada perbedaan. Semua fiturnya sama gitu ya teman-teman ya. Baik teman-teman. Nah, saya lanjut ya teman-teman ya. Jadi ini perbedaannya terlebih dahulu. Oke teman-teman. Yes. Nah teman-teman. Oke. Nah teman-teman, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang WA teman-teman, karena kalau kita ngomong WA keperluan untuk bisnis, itu pasti tidak lepas dengan yang namanya WA marketing ya. Jadi kita memanfaatkan WhatsApp ini untuk pemasaran, untuk ibarat kata menunjukkan kita sedang jualan apa. Nah, itu yang disebut dengan WA marketing. Oke, apa ini Pak, setelah isi absennya terus ada keterangan data sudah pernah diinput sebelumnya, nggak apa-apa. Oh, berarti udah pernah isi, udah nggak perlu isi lagi. Mungkin tadi udah ngisi lalu isi lagi. Pak, apa bisa dihack juga WA bisnis? Nah teman-teman, berbicara tentang hacking teman-teman ya, berbicara tentang hack, tidak ada software manapun atau aplikasi manapun yang tidak bisa dihack ya. Itu yang perlu teman-teman garis bawahi. Sekelas Apple, sekelas Microsoft ya teman-teman ya, itu masih bisa jebol loh teman-teman ya, masih bisa dihack. Makanya kenapa pihak Microsoft itu pasti bikin lomba teman-teman. Mungkin teman-teman di sini yang ahli IT bisa ikut ya. Pihak Microsoft itu bikin lomba, siapa yang bisa jebol sistem Microsoft dapat duit $100 lebih $1.000 teman-teman ya. Jadi siapa yang bisa ngerusakin malah dapat duit. Nah itu teman-teman ya, itu lomba dari pihak Microsoft seperti itu. Jadi
Kalau saya menjawab di sini, tetap bisa teman-teman ya, karena semua platform apapun ini tetap bisa dihack. Namun dari pihak aplikasi ini kan sudah ada yang namanya verifikasi 2 langkah teman-teman ya. Saran saya tetap diaktifkan fitur itu teman-teman ya. Fitur verifikasi 2 langkah tetap diaktifin. Dari semua aplikasi yang teman-teman install, jika ada fitur verifikasi 2 langkahnya, aktifkan. Saya juga pasti seperti itu teman-teman ya. Oke. Apakah bisa di-ban Pak atau diblokir pihak bisnis? Nah, oke, ini saya mau ngomong ke sana nih Pak Chandra Yohanes ya teman-teman ya. Baik teman-teman. Nah, kembali lagi ya, bahwa kalau kita ngomong WA keperluan untuk jualan, tidak terlepas dengan yang namanya strategi WA marketing teman-teman. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang WA marketing teman-teman, teman-teman harus tahu fundamentalnya terlebih dahulu ya. Fundamental dari kita bermain WhatsApp khususnya untuk marketing ini apa sih teman-teman? Yang pertama teman-teman yang perlu diketahui, ada 2 perbedaan nih teman-teman ya. Bukan ada 2 perbedaan, ada perbedaan antara sosial media yang sifatnya publik sama sosial media yang sifatnya personal. Nah, apa saja sih sifatnya publik nih ya teman-teman ya? Ada Facebook, Instagram, Twitter, kemudian nih tadi yang kemarin kita bahas teman-teman ya, Google Business, ada juga YouTube, TikTok. Ini adalah sosial media yang sifatnya publik teman-teman ya. Ini adalah sosial media yang sifatnya publik, di mana teman-teman orang-orang yang bisa berinteraksi dengan teman-teman semua itu adalah orang-orang yang nge-follow atau subscribe kepada akun teman-teman semuanya. Itu artinya teman-teman ya, itu artinya apabila teman-teman di sini memposting sesuatu ya, contohnya posting di Facebook, posting di TikTok atau di YouTube, yang bisa melihat adalah mereka, dan mereka tidak ada yang namanya keberatan ya. Keberatan ini dalam tanda kutip merasa terganggu contohnya. Kenapa? Karena ini sifatnya adalah publik. Apa yang teman-teman upload di akun teman-teman semuanya itu yang menjadi hak teman-teman semua. Apabila orang tidak suka melihatnya atau apabila orang merasa tidak nyaman dengan apa yang teman-teman posting, apa yang mereka lakukan? Mereka tinggal leave dari pertemanan atau unsubscribe. Udah gitu aja konsepnya teman-teman ya. Berbeda sama WhatsApp teman-teman. Jadi WhatsApp ini sifatnya sama, masih kategori sosial media, tapi dia sifatnya personal ya, dimana pada saat teman-teman di sini menghubungi seseorang, contohnya di sini tadi ya yang ditanyakan adalah Pak Chandra Yohanes, contohnya Pak Chandra Yohanes menghubungi Pak Pit Aryo Seno ya, ini contohnya. Maka yang mengetahui percakapannya adalah Pak Chandra dan Pak Pit. Apabila contoh Pak Pit ternyata mungkin tidak suka dengan apa yang disampaikan oleh Pak Chandra ya, maka nanti apa yang dilakukan oleh Pak Pit terhadap akun Pak Chandra itu sudah menjadi kewenangannya dari Pak Pit selaku penerima pesan. Pertanyaannya, apakah semua orang yang ada di kontaknya Pak Chandra tahu bahwa Pak Chandra ngirim pesan yang tidak pantas kepada Pak Pit contohnya ya teman-teman ya, atau pesan yang kurang berkenan bagi Pak Pit? Nah, jawabannya adalah tidak teman-teman. Itu perbedaannya ya. Jadi kalau kita di sosial media, database kita atau orang-orang yang subscribe kepada kita posting apapun, mereka pada tahu semua teman-teman ya. Tapi kalau WhatsApp, apa yang kita posting kepada seseorang yang tahu hanya kita sendiri dan penerima pesan itu tadi. Nah, saya tanya kepada teman-teman semua nih sekarang sebelum saya lanjut ya. Saya pernah dengar WhatsApp bisa dihacker ya Pak. Ya semuanya bisa teman-teman. Oke. Semuanya bisa ya. Nah, nanti teman-teman di sini akan bisa memahaminya ya teman-teman. Oke. Sebelum saya lanjut nih teman-teman, saya tanya dulu kepada teman-teman. Teman-teman yang hadir malam hari ini, pernah nggak teman-teman chatting kepada seseorang yang mana orang tersebut belum kenal atau belum tahu kepada teman-teman semua? Kalau pernah, apa respon mereka? Boleh tuliskan di kolom komentar teman-teman.
Yuk, pernah nggak teman-teman di sini chatting kepada seseorang yang belum kenal dengan teman-teman, ya? Kemudian apa respon mereka, teman-teman? Nggak dijawab, Mas. Sering responnya julid. Oke, pernah. Responnya gimana, teman-teman? Oke, yuk. Saya kepingin tahu ini siapa tersangka-tersangkanya orang yang saya pernah, Pak. Ada respon baik, ada respon buruk, dan langsung diblokir. Oke. Kemudian jadi ngobrol. Oke. Dirit doang. Jadi ngobrol, bagus, Pak Didin. Kalau nggak kenal langsung dihapus, siap. Tidak direspon dan kadang diblokir. Pernah responnya cuek, tanya siapa, penipu. Oke. Kemudian pernah responnya tanpa identitas, nggak direspon. Oke. Kadang positif, kadang negatif. Kalau nggak kenal langsung saya blokir. Kadang cuma di-read tapi nggak dibales. Nah itu ya. Ini adalah pengakuan, ya, pengakuan dari teman-teman semuanya nih. Apa yang teman-teman sudah lakukan selama ini? Pernah direspon macam-macam, cuek responnya. Nah teman-teman, oke, apa yang teman-teman tulis baru saja itu sudah saya alamin sejak tahun 2018. Ya, waalaikumsalam Pak Arif ya. Apa yang teman-teman tulis di kolom komentar ini sudah saya alamin mulai tahun 2018. Nah, prinsipnya nih yang perlu teman-teman garis bawahi, hanya ada 2 respon, ya, hanya ada 2 respon pada saat teman-teman chatting kepada orang yang tidak dikenal. Apa responnya, teman-teman? Nah, ini ya saya tunjukin kepada teman-teman semua. Yang pertama, respon positif. Nah, apabila teman-teman mengirim chatting kepada orang yang nggak dikenal, kemudian mereka menjawab pesan teman-teman semua, itu sudah masuk dalam kategori respon positif. Ya, tadi ada yang bilang apa itu disangka penipu, kemudian ada yang tanya identitas, kemudian ada yang bilang tanya ini siapa, ya, itu udah masuk kategori respon positif, teman-teman. Ya, itu udah masuk kategori respon positif. Kenapa? Karena dijawab, walaupun jawabannya cuma titik gitu ya, contohnya titik aja. Nah itu udah masuk kategori respon positif, teman-teman. Nah sekarang apa sih yang masuk dalam kategori respon negatif, teman-teman? Ya, jadi responnya hanya 2, teman-teman, positif dan negatif. Apa yang masuk dalam respon negatif? Nih, teman-teman. Nah, inilah yang masuk dalam respon negatif. Chat gak dibuka, cuek ya, berarti cuman kadang di-read doang. Nah, ini cuek, teman-teman. Gak tertarik, ya. Paket internetnya nggak nyala, centang 1, ditunggu seharian, centang 1, 2 hari, centang 1. Memang ternyata mereka nggak punya paket internet ya, teman-teman ya. Yang ketiga, yang terakhir adalah terganggu. Tahu-tahu fotonya hilang gitu ya. Ya, tahu-tahu foto yang kita chatting hilang, loh kok hilang fotonya gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah respon, teman-teman ya. Jadi respon tuh hanya 2, positif sama negatif. Udah, itu toh, teman-teman. Pertanyaan saya, teman-teman yang hadir malam hari ini, pernah nggak melakukan yang merah-merah ini, teman-teman? Pada saat teman-teman dihubungi seseorang, teman-teman melakukan ini pernah nggak? Ayo ngaku. Ada orang chattingnya dibiarin aja. Ada orang chatting malah diblokir. Yo, pernah nggak? Nah, tuh ya, ngaku akhirnya. Pernah kalau nggak dikenal, sering. Nah, Bu Yulia bagus, nggak pernah. Paket internetnya nyala terus ya Bu Yulia ya. Bu Yulia Sari dapat chatting dari server saya, lama nggak dibuka sama Bu Yulia Sari ya. Jadi hukum karma. Nah, jadi teman-teman, nih teman-teman udah pada ngaku ya. Pernah kalau cuma kirim jualan doang. Pernah. Nah, teman-teman, jadi prinsipnya pada saat teman-teman di sini bermain WhatsApp, pasti akan mendapatkan 2 respon ini, ya. Baik itu teman-teman sendiri yang menerima pesan, ataupun teman-teman mengirimkan pesan kepada orang lain. Responnya cuma 2 kok. Dijawab berarti respon positif, nggak dijawab responnya negatif. Udah, itu aja. Dan tugas teman-teman semua yang memang memaksimalkan WhatsApp sebagai media marketing, apa tugasnya? Dilarang
baper. Itu kuncinya. Ya. Jadi bermain WhatsApp marketing dilarang bawa perasaan. Kalau contoh, saya WhatsApp ke Bu Erni di Bandung, ya, sehari nggak dibalas, 2 hari nggak dibalas, 3 hari nggak dibalas, sampai seminggu nggak dibalas, ya udah, nggak dibalas ya sudah, itu aja pikirannya teman-teman. Jangan sampai dipikirin teman-teman, ini kenapa ya orang ini kok nggak balas-balas, apakah saya salah, apakah ada foto saya yang kurang bagus, jangan dipikir teman-teman, ya. Jadi bermain WhatsApp itu jangan baper, jangan bawa perasaan teman-teman. Tahu-tahu teman-teman chatting ke orang lain, wah ini kok fotonya ganteng banget, kok fotonya cantik banget, udah mulai kepo, wah ini pasti orang kaya nih, wah ini pasti orang berkelas, udah. Itu kalau baper teman-teman, ya. Kalau bawa perasaan pasti seperti itu. Jadi teman-teman, chatting atau menggunakan WhatsApp khususnya untuk jualan, kuncinya adalah dilarang baper, ya. Nah teman-teman, ini ya tadi responnya teman-teman, EGP aja, iya EGP aja teman-teman, yang penting fokus cuan-cuan, profit-profit, itu aja fokusnya teman-teman ya. Nah teman-teman, apa sih teman-teman dampak terburuk pada saat kita bermain WhatsApp? Apa teman-teman resiko terburuk kita bermain WhatsApp teman-teman? Yuk, ada yang tahu? Nah, yuk, apa dampak terburuknya teman-teman kita bermain WhatsApp? Diblokir, di-ban. Nah, yes teman-teman semua, kelas VIP di blokir.com. Blokir, yes teman-teman, nih ya. Jadi teman-teman pada saat bermain WhatsApp khususnya untuk marketing, resiko terbesar adalah blokir. Kalau ada teman-teman yang tanya kepada saya, Pak, gimana sih Pak caranya supaya saya tidak diblokir? Jawabannya tidak ada. Ya teman-teman ya, jawabannya adalah tidak ada itu teman-teman. Teman-teman mau pakai model gaya apapun, berguru di atas gunung manapun, itu tetap teman-teman, yang namanya blokir itu pasti akan ada dan pasti akan menghampiri teman-teman semua yang bermain WhatsApp marketing. Perbedaannya adalah seberapa lama nih nomor kita diblokir nanti sama WhatsApp. Contoh, mungkin Pak Fuad di Jombang main WhatsApp udah 6 bulan nih WhatsApp marketing, bulan ke-7 ternyata diblokir. Berbeda sama Pak Farid, mungkin Pak Farid main WA, Pak baru seminggu Pak diblokir Pak. Nah ini yang membedain teman-teman ya, ini yang membedakan. Nah kita hanya bisa belajar mengenai bagaimana pola yang baik, pola yang benar bermain WhatsApp marketing. Itu aja yang bisa kita pelajari teman-teman ya. Jadi bukan belajar gimana caranya kita nggak diblokir. Ini udah menjadi satu kesatuan. Kita bermain WhatsApp pasti ada yang namanya blokir, kita bermain Facebook Ads pasti ada yang namanya blokir. Dan kalau Facebook teman-teman masih ada lagi ya, selain AME akun teman-teman diblokir, teman-teman rugi yang kedua kalinya apa? Boncos. Ada yang ngerasain teman-teman main Facebook Ads boncos nggak dapat hasil, main Google Ads boncos nggak dapat hasil? Ada yang ngerasain? Nah saya kepingin tahu nih teman-teman, barangkali teman-teman di sini praktisi di Facebook atau di ada ya. Itu teman-teman, ada nggak teman-teman yang hadir malam hari ini akun Facebooknya diblokir? Yuk saya tanya, yang kena AME ada nggak? Nah tuh ya. Nah teman-teman, jadi bermain di digital marketing itu teman-teman tetap ada yang namanya resiko ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus pahami ini menjadi satu fundamental kepada teman-teman semua. Habis biaya iklan, sementara belum kan? Oke, yang belum main WhatsApp marketing atau Facebook marketing, saya kasih tahu dulu. Facebook aku ada yang hack tuh ya. Jadi resiko teman-teman itu pasti ada. Jadi teman-teman yuk samakan persepsi kita bahwa kita main teknik digital marketing apapun itu pasti ada resikonya. Nah khususnya malam hari ini kita ngomongin tentang WhatsApp teman-teman, maka kita juga tahu ada resiko yang namanya diblokir. Teman-teman, saya kasih bocorannya ya kepada teman-teman ya. Saya main WhatsApp marketing sejak tahun 2018, termasuk saya yang handle klien-klien saya teman-teman. Itu nggak kehitung teman-teman, berapa nomor yang sudah saya hapuskan. Kenapa? Karena diblokir, gitu ya. Nah ini teman-teman, dan ini sudah menjadi resiko saya. Nah saya hanya memilih teman-teman, daripada saya resiko 2 kali. Resiko 2 kali itu maksudnya apa? Pada saat saya main
pada saat saya bermain Facebook, resikonya yang pertama adalah keblokir akun Facebook saya, yang kedua adalah rugi. Nah, udah keluar duit rugi teman-teman. Nah, lebih baik saya main yang aman. Apa? Main WhatsApp, nggak keluar duit teman-teman, nggak keluar duit untuk iklan dan sebagainya. Resikonya hanya blokir. Paling kita keluar duit untuk beli perdana. Udah itu aja. Ya, makanya saya kenapa mulai tahun 2018 saya sudah praktisi WA marketing teman-teman sampai hari ini, sampai tim saya juga sama. Itu ya gambaran dari saya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan teman-teman? Yuk, saya buka pertanyaan dulu kalau ada yang tanyakan. Nggak ada? Sebelum kita masuk ke strategi teman-teman. Oke, habis biaya iklan nggak ada ya teman-teman ya. Oke, saya ingetin lagi bagi teman-teman yang belum bisa daftar hadir itu ya, daftar hadirnya ya. Karena jangan sampai besok saya tanya, ada yang tanya kok belum dapat. Ada bukunya mas, buku main WhatsApp. Ya, walaupun teman-teman ngikutin berburu dari manapun, tetap blokir ini tetap masih ada. Itu kuncinya teman-teman. Boleh teman-teman belajar dari manapun silakan. Itu kan yang diajarkan polanya, caranya, supaya kita diblokirnya lama. Nah itu aja. Tapi kalau yang namanya blokir tetap ada. Apakah ada etika-etika dalam melakukan bisnis marketing? Iya pasti teman-teman, pasti tetap ada. Ya kita nggak bisa marketing brutal gitu, nggak bisa teman-teman. Daftar hadirnya nggak bisa dibuka. Masa sih teman-teman? Bisa kok, coba bisa dibuka kok. Bisa ya teman-teman ya. Bisa. Baik teman-teman, saya cek dulu nih di. Oke, udah banyak yang ngisi kok, saya cek ini ya. Mas Diki mau nanya nih mas. Ya silakan Pak Adri Detok, silakan mas. Saya dulu pernah pakai WhatsApp bisnis ya. Pertama pakai itu nomor XL, terus tahu-tahu di banned gitu, terus nggak tak pakai nomornya, akhirnya HP-nya nggak tak pakai, mas saya masukin nomornya ke Nokia N70 yang jadul gitu. Terus tak coba, ada mungkin 6 bulan lebih lah ya. Sempat saya buat permohonan supaya dibuka lagi, terus nggak saya pantau, terus sekitar ada mungkin 7 bulan lah saya pakai bisa nomor itu di HP WA. Cuman ya ngeri-ngeri sedap juga, maksud saya bisa di blok lagi nggak, di banned lagi nggak, bisa masih WhatsApp ini. Sampai sekarang masih saya pakai sih WhatsApp bisnisnya. Nah, kemungkinannya dia banned lagi ada nggak gitu? Oke, itu aja pertanyaannya Pak Adri. Ya. Ya, terima kasih. Nah, pertanyaan Pak Adri barusan itu sudah saya alami teman. Jadi gini, pihak WhatsApp memblokir akun kita itu pasti ada batasannya teman-teman. Ya, maksimal ini yang paling parah banget teman-teman. Saya udah pernah paling parah banget itu nomor kita diblokir selama 6 bulan. Ya, diblokir selama 6 bulan teman-teman. Kenapa kok paling parah? Nah ini ada tahapannya teman-teman. Kita sampai ke 6 bulan itu ada tahapannya. Kita sebelum nyampe ke 6 bulan itu ada tahapan. Tahapan pertama apa? Kita diblokir hanya hitungan jam. Ya, diblokir hanya hitungan jam. Pada saat nomor saya diblokir, contoh jam 7 pagi, saya ajukan banding ke pihak WhatsApp supaya nomor saya dibuka. Jam 10 pagi udah dibuka teman-teman. Udah nggak diblokir lagi. Ya, tapi saya bandel teman-teman. Setelah dibuka, saya main WhatsApp marketing lagi pakai nomor itu. Nanti nggak lama teman-teman, jam 11 pasti akan diblokir lagi sama pihak WhatsApp. Tuh, ya, ajukan banding lagi. Nanti sore pasti akan dibuka lagi sama WhatsApp. Tuh ya, setelah dibuka, saya main WhatsApp marketing lagi, gitu ya. Nggak lama teman-teman, nggak nyampe sejam pasti nomor saya akan diblokir. Nah, saya ajukan banding lagi, kapan dibukanya? Besok teman-teman. Udah semakin lama lagi teman-teman, nanti nomor kita akan dibuka. Nah, tahapan-tahapannya seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya diblokir ini bukan kita langsung aduh nangis bombay nomor saya hancur dan sebagainya, enggak teman-teman. Ya, jadi ini enaknya. Kenapa? Karena akun kita masih bisa balik, itu enaknya. Nah, yang paling parah adalah 6 bulan. Dan itu sudah saya alami teman-teman ya. Itu. Jadi yang Pak Adri tanyakan tadi, apakah nomor saya masih ada kemungkinan diblokir? Pasti ada. Ya, tetap pasti ada selama teman-teman bermain WhatsApp marketing. Kalau kita nggak main WhatsApp marketing, Pak, contohnya hanya dipakai untuk personal, kita hanya chatting-chatting aja biasa, enggak kalau seperti itu teman-teman. Ya, yang dimaksudkan WhatsApp marketing ini
kita menghubungi orang yang nggak dikenal. Itu yang disebut dengan WhatsApp marketing. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bermain WhatsApp ini untuk mempromosikan produk kita kepada orang-orang yang dikenal, itu yang dimaksud dengan WhatsApp marketing. Seperti itu ya teman-teman ya. Ganti password saja, FB-nya lockout dulu. Oke, silakan dicoba aja teman-teman. Setahu saya kalau udah kena AME itu nggak bisa teman-teman. Ya, teman-teman harus bikin akun lagi Facebook, dan itu pun langsung nggak bisa ngiklan. Teman-teman ada jangkanya ya. Kalau kita main Facebook itu banyak aspek yang dilihat oleh Facebook, mulai dari pertemanan kita, apa yang kita posting, apa yang diposting sama pertemanan kita, itu jadi pengaruh teman-teman. Apakah nanti kita bisa ngiklan lagi atau enggak? Efeknya beli nomor baru nggak bisa dibuat daftar WA, kemungkinan nomor mati diterbitkan lagi oleh provider. Nah, itu salah satunya Bu Ina. Tapi ini rata-rata provider itu menerbitkannya pasti lebih daripada 3 bulan, itu pasti lebih daripada itu. Dan kalau saya pribadi pernah mengaktifkan WA tapi nggak aktif, itu kenapa? Karena saya mengaktifkan dari yang nomor prabayar, kartu halo ya. Kalau kartu halo itu kan orang nggak bayar udah ditutup ya teman-teman ya. Saya pernah beli satu kartu halo di Bandung teman-teman. Pada saat saya aktifkan WA-nya, ternyata WA-nya nggak bisa aktif. Masih aktif di orang yang sebelumnya teman-teman. Gitu. Nomor perdananya udah di saya, tapi WA-nya masih di orang sebelumnya. Itu kemungkinannya pasti ada seperti itu. Apakah kalau sudah punya member harus kita arahkan lagi atau sudah dapat arahan langsung dari itu saja Kak? Nah, bentar. Pertanyaannya apa ini Bu Asin yang dimaksudkan? Apakah untuk WhatsApp marketing harus dengan akun WhatsApp bisnis? Terima kasih. Nah, jadi perbedaan yang tadi saya sampaikan di depan, WA biasa sama WA bisnis teman-teman, tadi kita sudah sampaikan perbedaannya. Nah, tentunya teman-teman kalau kita ngomong marketing itu pasti ada hubungan sama bisnis. Saya menyarankan teman-teman pakai WA bisnis supaya bisa terbantu dengan lebih baik, gitu ya. Mau tanya apa kriterianya WA ngeban? WA ngeban itu kalau banyak orang yang ngeblokir nomor kita, itu begini. Ya. Contoh Bu Ana ngirim kepada, contoh kita bilang 20 orang yang nggak dikenal, tapi mereka hanya nge-read aja, nggak ngeklik tombol blokir, maka di situ aman nomornya. Ya. Nah, yang paling aman lagi apa? Yang paling aman lagi WA kita dibales. Pada saat WA kita dibales, tombol blokirnya hilang, teman-teman. Tuh, ya. Mas Diki, maksudnya ya. Nomor yang paling bagus providernya apa nih Mas? Ya Telkomsel Pak. Untuk itu ya? Iya. Jadi Nah, kalau saya pengalaman. Saya pertama pakai WA bisnis, jadi kartu halonya tak pakai WA bisnis. Atau Bennett sama si WA, udah tak buang WA-nya, WA bisnisnya pakai WA biasa sekarang. Terus saya beli nomor lain itu pakai WA bisnis. Jadi nomor halo saya sampai sekarang WA biasa. Untuk yang lain saya terpaksa beli nomor ada Indosat sama Tri sama XL yang dulu. Karena XL itu 10 angka nomor zaman dulu. Oh iya, yang paling aman apa itu nomor itu sebenarnya? Kalau saya pribadi yang paling aman Telkomsel selama ini. Jadi tim saya itu pernah saya nyoba ngabisin satu box Indosat itu cepat teman-teman. Kemudian saya ganti lagi satu box, saya habisin Smartfren itu cepat keblokirnya. Saya coba Telkomsel ya, saya beli Telkomsel teman-teman, itu lebih aman gitu. Seperti itu ya. Saya pakai WhatsApp oke. Tetap nggak bisa isi daftar aja. Halo deh Pak, saya pakai kartu halo banyak tuh Pak. Sepertinya kayaknya ini kartu halo deh yang aman Pak. Soalnya saya pakai kartu halo, saya banyak banget, ada 10 nomor kartu halo semua tuh. Aman-aman aja tuh Pak. Terus saya coba pakai kartu lain, itu cepet banget ke benefitnya. Ya, yang penting kuat aja Bu bayar bulannya kalau kartu halo. Kalau saya cuma 2 ya. Oh iya, siap Bu Erni, silakan dilanjut ya. Semoga anaknya dalam kondisi baik-baik aja ya Bu ya. Nah, kalau saya hanya 2 teman-temannya kartu halo. 2 apa 3 ya? 2 benar. Yang lainnya udah nomor prabayar semua gitu ya. Oke teman-teman ya. Nah, saya lanjut nih teman-teman. Sekarang setelah teman-teman memahami fundamentalnya, yuk sekarang kita mulai ngomong strategi tentang WA marketing nih teman-teman ya. Oke. Apa sih strateginya teman-teman? Yang pertama, nih, saya kategorikan menjadi optimalisasi WhatsApp terlebih dahulu. Nah, apa yang perlu dioptimalkan dari WhatsApp kita? Yang pertama, nama bisnis. Jadi bagi teman-teman semua yang menggunakan WA bisnis, silakan kasih nama bisnis sesuai dengan yang teman-teman jalankan. Jadi
teman-teman boleh ngasih nama disambung dengan nama bisnisnya, atau boleh menggunakan nama bisnisnya saja. Jangan sampai dikasih nama, contoh ada yang dikasih angka gitu ya, kemudian ada juga yang dikasih cuma straight, cuma titik gitu nama bisnisnya teman-teman, atau nama profilnya. Jadi buatlah nama bisnis ini yang menggambarkan apa yang bisnis teman-teman jalankan. Yang kedua, foto profil. Nah, foto profil upayakan ada penggantian teman-teman. Jangan pakai satu foto profil dipakai seumur hidup, jangan. Jadi teman-teman, khususnya bagi teman-teman yang menggunakan akun WA bisnis atau akun WA personal yang memang dipakai untuk bisnis, silakan ganti foto profil minimal 2 minggu sekali. Ganti aja teman-teman. Kenapa? Karena dengan mengganti foto profil, pada saat nih, contoh Pak Pahlavi pernah menghubungi saya, contohnya, ya kan, pakai foto profil A. Pada saat ada pergantian foto profil dari Pak Pahlavi, kemudian Pak Pahlavi ngirim pesan kepada saya, dan mungkin kebetulan Pak Pahlavi ini belum saya simpan nomornya, maka saya akan melihat dulu foto profilnya, ya. Jadi apa namanya, rasa kepo seseorang itu teman-teman kita bisa manfaatkan dengan cara mengganti foto profil. Nah, saya bertanya nih ke teman-teman semua, pernah nggak teman-teman buka foto profilnya seseorang di WA-nya? Yuk, ngaku. Nah, pernah nggak buka foto profilnya seseorang di WA? Sering loh ya. Pernah ya kan? Nah, ini teman-teman, kenapa? Karena di dalam pribadi kita ada yang namanya rasa kepo, ya, ingin tahu, wah ini fotonya di mana nih. Nah teman-teman, kalau teman-teman foto profilnya sekali seumur hidup cuma itu aja, ya itu nggak akan menimbulkan rasa kepo kepada kontak yang teman-teman miliki, gitu ya. Oke, yang nomor 3 teman-teman, alamat bisnis. Di fitur WA bisnis teman-teman, itu ada tempat untuk kita memasang alamat bisnis. Silakan teman-teman pasang sesuai dengan alamat tempat bisnis teman-teman berada. Ya, itu pasang aja, jangan dikosongin teman-teman. Karena apa teman-teman? Pada saat ada klien yang mungkin ingin langsung menuju ke tempat kita, itu mereka bisa langsung melihat dari alamat yang terdapat di WA. Itu ya teman-teman ya. Saya sering seperti ini teman-teman. Ya, tahu-tahu ada klien datang ke rumah, Pak saya yang 1 minggu lalu telepon, oh iya Pak, kok nggak ngomong dulu nih mau kesini? Ya, saya kebetulan lewat dan saya lihat Pak, saya lihat foto profil Bapak, alamatnya ada di situ, udah saya samperin sekalian mau lewat. Nah seperti itu teman-teman. Ya, itu manfaatnya. Jadi kita nggak pernah tahu rezeki datangnya tiba-tiba ya teman-teman ya. Nah, jadi pasang aja, kalau memang teman-teman niat bisnis, pasang alamatnya ya. Lanjut, katalog produk teman-teman. Katalog produk ini bisa teman-teman manfaatkan untuk menampilkan semua produk yang sedang teman-teman jual atau jasa yang teman-teman tawarkan. Nah, perlu diketahui teman-teman, ada customer itu yang sifatnya malu-malu kucing. Maksudnya gimana Pak? Nggak tanya, ya ditanyain diem aja, kemudian tahu-tahu dia bayar. Ada yang seperti itu loh. Dari mana dia tahu produknya? Ini teman-teman ya, dari fitur katalog produk ini. Tuh. Saya sering seperti itu teman-teman ya. Saya sering tahu-tahu customer, Pak saya udah transfer yang ini ya. Tuh, kok tahu gitu ya. Nah, dari mana ya? Dari katalog teman-teman ya. Kemudian berikutnya di sini adalah jam kerja teman-teman. Di WA bisnis itu ada fitur yang namanya jam kerja. Silakan teman-teman pasang tuh jam kerja sesuai dengan jam kerja yang teman-teman ciptakan sendiri ya. Jam berapa nih jam kerjanya teman-teman nih. Nah, saya akan tunjukin ya kepada teman-teman ya, seperti apa tampilan dari WA bisnis. Nah, oke. Jadi saya tunjukin kepada teman-teman seperti apa sih tampilannya ya. Oke, sebentar saya akan share screen dulu teman-teman. Sekalian saya buka. Oke ya, saya akan tunjukin ke teman-teman seperti apa
tampilan WA bisnis ya teman-teman ya. Jadi nanti bisa ngasih gambaran nih. Nah, jadi kalau pakai WA bisnis satu nomor untuk 2 usaha apakah bisa? Satu nomor pakai 2 usaha bisa saja. Kalau memang teman-teman tidak punya nomor lain, nggak matikan yang lainnya. Bisa aja teman-teman ya. Oke, saya akan share screen dulu teman-teman. Ini ya. Nah, saya tanya dulu, apakah HP saya sudah terlihat teman-teman? Sudah mas. Saya sudah terlihat ya teman-teman ya. Nah, ini saya pakai WA bisnis teman-teman. Jadi di sini di WA bisnis ini ada fitur bisnis ya teman-teman ya. Nah, ini ada profil bisnis, oke. Nah, ini teman-teman bisa gonta-ganti foto ya di sini ya. Kemudian ini teman-teman bisa menggunakan ini yang tadi ya, nama bisnis. Karena bisnis saya namanya adalah Kelas Gigi Jos. Nah, ini saya bisa pakai nama ini langsung. Tuh ya. Kemudian teman-teman di sini ada fitur deskripsi. Bisnis teman-teman semua itu melayani apa aja. Dijelasin teman-teman di sini ya. Contoh, saya di sini melayani CRM, digital content, e-learning, website CMS, workshop, software, ya, pelatihan video editing. Nah, ini adalah jasa-jasa yang saya berikan kepada calon-calon klien. Teman-teman isi di sini, ya. Kemudian pendidikan, di sini kategori, ya. Kategori bisa teman-teman sesuaikan dengan bisnis yang sedang teman-teman jalankan. Tuh, toko kelontong nih, ada nih teman-teman nih, toko kelontong nih, ya. Mungkin teman-teman punya toko kelontong, silakan difotoin semua tuh produknya, mulai dari kecap ABC, Indomie, apalagi minyak goreng, ya. Kemudian sirup, difotoin teman-teman, masukin nanti ke dalam katalog. Gitu ya. Ini ada nih fiturnya, toko kelontong ya. Beras putih, beras merah, difotoin teman-teman. Gitu. Jadi mulai mengonlinekan bisnisnya ya. Nah, ini ada organisasi nirlaba, restoran. Di sini teman-teman juga bisa pilih beberapa kategori ya. Contoh saya pilih pendidikan, sama contohnya di sini event organizer. Nah, ini ya contoh ada 2 nih teman-teman. Nih, ada 2 yang sudah saya pilih. Oke, ini bisa teman-teman pasang nanti. Oke. Nah, lanjut teman-teman, di sini ada fitur yang namanya adalah tempat usaha. Tuh, ya. Satu nomor untuk 2 WhatsApp, caranya gimana? Nggak bisa, ya, Pak Arif. Satu nomor hanya bisa dipakai satu aplikasi. Jadi kalau seandainya nomornya Pak Arif di sini sudah pakai WA biasa, maka nanti pada saat nomor tersebut pindah ke WA bisnis, WA biasanya off, WA biasanya mati. Oke, siapa Hidayat Putra ya, seperti itu teman-teman. Jadi satu nomor hanya bisa dipakai satu aplikasi. Pak, kalau saya mau aktif dua-duanya gimana? Ya berarti teman-teman harus punya satu nomor lagi, gitu ya. Oke, nah di sini teman-teman silakan nanti ditambahkan ya alamat bisnisnya di sini. Kemudian teman-teman juga bisa atur petanya. Nah, seperti kemarin teman-teman belajar membuat Google Bisnis. Nah, di situ kan ditanyain tuh ya di mana lokasinya. Di sini juga sama teman-teman. Nanti di sini teman-teman bisa untuk di petanya digeser-geser. Apa bisa dalam satu HP 2 aplikasi? Bisa banget. Ya, bisa pakai banget teman-teman. Satu HP itu 2 aplikasi bisa. WA biasa sama WA bisnis. Karena beda divisi ya teman-teman ya, kayak gitu. Katalog produk bisa. Pak, ada Xiaomi itu 4 WA loh Pak. 2 WA biasa sama 2 WA bisnis. Bener, ada beberapa handphone yang ada fitur cloning teman-teman. Jadi salah satunya Xiaomi, kemudian ada juga Oppo, itu bisa teman-teman, ada fitur WA cloning. Jadi kita bisa punya 2 WA bisnis dalam satu HP, 2 WA personal dalam satu HP. Dan itu fitur di handphonenya teman-teman. Bukan kita nginstal aplikasi dari luar, enggak. Itu dari handphonenya bisa nge-cloning. Tapi tetap nomornya sendiri-sendiri teman-teman ya. Tetap nomornya sendiri-sendiri. Bukan satu nomor pakai 2 WA, bukan ya. Lanjut teman-teman. Nah, ini jam kerja ya teman-teman ya. Optimalisasi, masuk ke optimalisasi jam kerja. Teman-teman nanti bisa atur jam berapakah teman-teman buka, apakah teman-teman di sini hanya sesuai dengan janji temu seperti saya. Oke. Kemudian apakah nanti teman-teman di sini jamnya ditentukan. Contoh ini hanya buka pada jam-jam tertentu contohnya. Bentar, Pak Sarwo sepertinya mic-nya ini Pak.